Halo, selamat pagi siswa-siswi yang hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Miss Ica untuk materi pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD. Ya, pada pertemuan kali ini adalah kompetensi dasar atau materi yang akan diajarkan, yaitu pertama 3.6 menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Yang kedua, 4.6 melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Materi belajarnya yang pertama adalah pengertian pantun, kedua, ciri-ciri pantun, ketiga, menggali isi pantun, dan yang keempat, menggali amanat pantun. Yang pertama, pengertian pantun. Pantun adalah seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Contoh pantun yang pertama, si Kijang lari ke hutan belukar, takut singa mengejar ayam kalkun. Hai kawan, janganlah bertengkar, mari bermain dengan riang dan rukun. Nah, ini adalah contoh pantun. Contoh pantun yang kedua, pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Nah, tadi adalah dua contoh pantun yang Miss Ica bacakan. Pastinya pantun ini sudah pernah kalian dengar ya sebelumnya ya. Atau jika kalian pernah menonton serial Upin Ipin, ada tokoh Jarjit yang sering membacakan sebuah pantun. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari materi pantun, seperti contoh yang Miss Ica bacakan tadi. Yang kedua, ciri-ciri pantun. Bagaimana ciri-ciri pantun? Ayo kita cari tahu. Ciri-ciri pantun itu ada 4. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, bersajak AB. Yang ketiga, barisan pertama dan kedua merupakan sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Dan yang keempat, setiap baris terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Oke, satu bait terdiri dari 4 baris. Kita akan mencari tahu maksudnya apa ya, satu bait terdiri dari 4 baris itu. Nah, ini ada sebuah contoh pantun lagi. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Jadi ini adalah satu bait pantun yang terdiri dari 4 baris. Ini adalah satu bait. Kita lihat. Ini adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan ini adalah baris keempat. Jadi dilihat dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Ciri selanjutnya, satu baris terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Ini adalah baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setiap baris kita lihat, baris pertama ada berapa suku kata? Ja, 1. Lan, 2 suku kata. Ja, lan. Ke, ko, ta, li, tar. Oke, jadi baris pertama dilihat di sini ada 9 suku kata. Baris kedua, ja, ngan, lu, pa, mem, be, li, su, kun. Oke, ini adalah baris kedua yang terdiri dari 8 suku kata.
Baris ketiga, jika kamu ingin pintar. Nah, ini adalah baris ketiga yang terdiri dari 8 suku kata. Dan baris keempat, belajarlah dengan tekun. Baris keempat juga terdiri dari 8 suku kata. Jadi dilihat dari pantun ini adalah memenuhi standar syarat sebuah pantun. Terdiri dari 8, minimal 8, dan maksimal 12 suku kata. Di pantun ini ada 8 dan baris pertama ada 9 suku kata. Berarti memenuhi syarat pantun ya. Selanjutnya yang ketiga. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Kita lihat di sini, baris per-1 dan 2 ini ya. Ini disebut dengan sampiran. Bagian pembukaan. Dilihat lagi baris ketiga dan keempat. Ini adalah baris ketiga dan keempat merupakan bagian isi. Jadi ketika kalian akan menggali isi pantun dan amanat, kita dapat melihatnya dari baris ketiga dan keempat. Selanjutnya, syarat pantun adalah bersajak ABAB. Baris pertama berakhiran tar. Kita diberi simbol A. Baris ketiga juga ada akhiran tar yang kita beri simbol A. Jadi baris pertama dan ketiga memiliki akhiran bunyi yang sama yaitu tar dan kita beri simbol A. Selanjutnya baris kedua berakhiran kun yang diberi simbol B. Begitu juga dengan baris keempat berakhiran kun yang diberi simbol B. Jadi dilihat di sini bahwa sebuah pantun bersajak A, B, A, B. Yang dapat kita lihat dari bunyi akhir suku katanya. Menggali isi pantun. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Contohnya, pantun. Minum susu pakai gelas. Susu diminum hangat-hangat kuku. Bila kamu ingin naik kelas, banyak-banyaklah membaca buku. Isi atau makna pantun berikut adalah, jika kita ingin naik kelas, harus banyak membaca buku. Isi atau makna pantunnya itu adalah dapat dilihat di baris ke-3 dan baris ke-4. Selanjutnya, pantun ini berikut yang kedua. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Isi atau makna pantunnya adalah, jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Nah, kedua pantun tersebut kita membedah isi atau maknanya ya. Selanjutnya yang bagian keempat, menggali amanat pantun. Amanat adalah pesan atau nasihat yang disampaikan pengarang. Amanat pantun dapat ditemukan dengan melihat bagian isi pantun. Contoh, minum susu pakai gelas, susu diminum hangat-hangat kuku. Bila kamu ingin naik kelas, banyak-banyaklah membaca buku. Jadi amanat pantun tersebut adalah kita harus rajin membaca. Contoh kedua, sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Amanat pantunnya adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh. Demikianlah materi yang Miss Ica sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai pantun.
Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa. Demikianlah materi yang Miss Ica sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai pantun. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa.